Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, ialah salat maghrib secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan kesalahan kita kiranya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pada kesempatan yang lalu kita mempelajari surat Al-Fatihah, jemaah sekalian, di mana kita itu mengikuti anjuran seorang ulama besar dari Saudi Arabia yang mengatakan bahwa kita ini umat Islam, hendaknya berusaha menghafal surah-surah pendek, terutama yang biasa kita baca dalam sholat, terutama Al-Fatihah. Kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai An-Nas. Itu surah-surah pendek. Alasan ulama ini ialah karena inilah surah yang banyak dibaca di dalam salat. Kalau kita sembahyang ya biasa dibaca. Jadi supaya sembahyang dan salat kita itu bagus, maka alangkah baiknya para jemaah sekalian kita baca dengan baik, kita tahu artinya, sehingga kalau kita salat, mulut kita membaca, pikiran kita mengikuti artinya. Itulah yang disebut mengingat Allah. Nah, jadi termasuk mengingat Allah itu ialah kalau kita mengingat apa artinya itu bacaan-bacaan yang diucapkan oleh lidah kita pada jemaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ingat, Pak. Bagaimana caranya mengingat Allah? Ya, bagaimana kita, Pak? Kita atau Bapak ingat Presiden Soekarno tadi? Ini ulangi Presiden Soekarno. Kalau kita tidak ada Presiden Soekarno, gambarnya, nah dia kan bisa diingat. Oh, orang tinggi besar. Iya. Kalau Presiden Soeharto diingat lagi, jenderal. Jadi yang bisa diingat itu, Pak, yang pernah dilihat. Bagaimana caranya, Pak, mengingat Allah? Nah, tidak pernah dilihat Allah. Maka pada jemaah sekalian, caranya mengingat Allah ialah mengingat ayat-ayat Allah. Ya, anjir kata ia mengurangi menggunakan Allah, ni urangi apa itu artinya ini Quran yang kita baca dalam salat. Puna ni urangi artinya yo Quran itu sudah termasuk dengan Allah. Karena kita tidak bisa mengingat zatnya Allah. Nah, karena tidak pernah Allah itu dilihat. Insya Allah pada jemaah sekalian di dunia tidak bisa dilihat Allah, tapi nanti di akhirat kita itu diberi kemampuan melihat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, dalam Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nabi Musa itu karena sudah sering berbicara dengan Allah, ada Nabi Musa yang saya muliakan disebut kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Jadi karena dia itu selalu berbicara dengan Allah, akhirnya pada satu ketika nakana Nabi Musa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaika. Tuhanku, beri saya kesempatan melihat Engkau ya Allah. Karena dia sudah selalu bicara. Itu nampak bagaimana itu Allah itu. Kira-kira bagaimana itu Allah. Tapi Allah mengatakan lantarani, tidak bisa. Kau tidak bisa melihat saya, kata Allah. Walakin yang dulu bilang jabal, tapi lihat itu gunung yang besar.
Fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau itu gunung yang besar tetap di tempatnya, bisa melihat saya Ustaz. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah itu mau menampakkan dirinya di gunung Pak, baru cahayanya sedikit sampai di gunung, ja'ala hudatan, tiba-tiba ini gunung meletus. Gimana itu Pak? Gunung meletus. Wa hadra Musa sa'iqa, maka Nabi Musa itu jadi pingsan pada sekali. Jadi baru cahayanya Allah sampai di gunung sudah meletus gunung Pak. Apalagi karena Allah. Jadi Nabi Musa itu jatuh pingsan. Setelah dia sadar, dia katakan, Subhanaka tubtu ilaika, Maha suci Engkau, coba menangis kalian. Saya tidak mau lagi minta melihat kau. Jadi pada sekalian, kita tidak bisa melihat Allah, karena itu kita tidak bisa mengingat Allah zatnya, tapi yang bisa kita ingat adalah sifat-sifatnya Allah. Oh itu Allah Maha Besar, Maha Melihat, Maha Mendengar. Nah, itulah kalau kita ingat bahwa Allah itu Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Kuasa, itu namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, di sini saya jelaskan satu ayat yang menunjukkan bagaimana caranya supaya kita itu mengingat Allah dalam salat. Sudah sampai ini, nanti kama caranya ni orang yang kali Allah Ta'ala. Nanti kan caranya ni orang yang kali Allah Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 itu dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Al-Azizir Rahim, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu di waktu kamu berdiri sembahyang. Jadi yang kadang-kadang hadirin yang kalian, saatnya kita perhatikan itu hambanya yang berdiri sembahyang. Jadi Allah itu melihat semua, tapi kalau ada yang sembahyang itu sangat diperhatikan oleh Allah. Alladzi yaraka, yang melihat engkau hina taqum, tatkala kamu berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, kamu bolak-balik bersama orang yang sujud dan jadi tauhid kepada Allah Ta'ala. Menteki nampak ruku, baru kembali berdiri, sujud, begitu itu dilihat terus Allah Subhanahu wa taala. Ia yang kita sampaikan ibadah kita. Jangan tergesa-gesa, jangan kalau baru kita sampaikan karena ciri kita kata, jangan lawan. Masa begitu? Harus tenang kalau kita sembahyang, karena ciri kita adalah Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Naramnya rezeki dari Allah Ta'ala apa dibaca kalau sembahyang. Naramnya rezeki. Jadi sabar baca, jangan salah-salah baca, harus dibaca dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, subhana rabbiyal azim, dan seterusnya. Harus dibaca dengan baik karena rahmat dari Allah Ta'ala. Al-Alim, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang diketahui Allah, diketahui oleh Allah. Apa dipikir, apa dipikirin, apa diorani kita sembahyang kita. Jaya itu godaan setan supaya ngajo Piala Dunia. Punna lepa itawa ciri Piala Dunia nampak sembahyang. Biasa Piala Dunia nampak urani. Jadi kadang Allah Ta'ala. Jadi nak macam Allah Akbar. Kenapa tidak bisa baca? Aduh. Apalagi dibagi ciri sinetron. Jadi itulah itu para jemaah sekalian. Jadi tiga ini sifatnya kepada Allah Ta'ala perlu diingat pula sampai yang angkana yana ciri kepada Allah Ta'ala. Mana dena ni urangi saat kepada Allah Ta'ala dia mati. Karena itu tidak bisa. Tapi yang bisa kita ingat
bahwa Allah itu benar sambayang dan ciri karena Allah Ta'ala. Itulah sebabnya para jemaah sekalian, ada hadis Nabi mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Sebelah Tuhanmu seakan-akan kau melihat. Sebelah Tuhanmu seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena kau tidak melihatnya, rasakan tak kau dilihat oleh Allah. Nah, ciri karena Allah. Iya. Nah, jadi inilah para jemaah sekalian, bunda niat kau sambayang na urani angkana yani ciri kibaturi karena Allah Ta'ala. Dilangnya lagi baca-bacaan baturi karena Allah Ta'ala. Nesa ni karena Allah Ta'ala. Apa boleh na pikiranna hatinna itu sudah mengingat Allah. Iya. Itu sudah namanya mengingat Allah. Termasuk juga mengingat Allah para jemaah sekalian. Negara karena Allah Ta'ala wabillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk, hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi kita ini diharapkan mengetahui apa yang kita ucapkan, apa dibaca pada sambayang itu. Dibaji bacaan, nampak ini usahakan kita tahu artinya. Kita tahu artinya. Nah, itulah sebabnya penting sekali ini surah-surah pendek kita pelajari, karena inilah surah pendek yang banyak kita baca di dalam salat. Para jemaah sekalian, apalagi yang bisa memperbaiki kita punya sembahyang ialah punani orang yang karena erokil mati pada jemaah sekalian. Erokil mati. Ya. Jadi ada hadis yang mengatakan sallu salatan wadi'in. Salatlah seperti orang yang sudah mau pergi. Irami langkah, irami mati. Jadi itu para jemaah sekalian, anjuran para ulama mengenai sambayang, punah kulle ni orang yang kanaya, anne sambayang maghribia, sambayang maghrib saya ini saya perbaiki. Siapa tahu ajar saya tidak sampai lagi isya. Pada sambayang isya ni, nak anak kita saya kewajiban sambayang isya tu. Siapa tahu saya punya ajar tidak sampai lagi subuh pada jemaah sekalian. Apa maksudnya? Supaya ada rasa takut. Karena kita manusia ini kalau ingat mati ya kita takut. Karena sembahyang yang bagus itu ada rasa takut pada jemaah sekalian. Niat, rasa malah di dalam hatinya kalau dia sembahyang. Nah, jadi itu termasuk sangat membantu kita ialah mengetahui apa yang dibaca di dalam sembahyang. Para jemaah sekalian, termasuk juga yang bisa membantu kita dalam sembahyang ialah selalu berdoa. Ya, jadi anjuna terus sembahyang tanpa kira kali jenis sembahyang. Bismillah. Nah, baru kita berwudu, sudah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kita sudah ingat-ingat itu. Lapan lima masih kita baca-baca di jalan subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi wabtahli abwaab rahmatika. Jadi para jemaah sekalian, bunayra kita balik sampai sebelum kita ini salat fardu baca-baca memang supaya kita punya pikiran ini ada, yaitu diarahkan untuk mengingat Allah. Maka para jemaah sekalian, salah satu doa yang bagus kita baca adalah doanya Nabi Ibrahim kepada jemaah sekalian. Di dalam surat Ibrahim ayat 40, kalau tidak salah, para jemaah sekalian ada dikatakan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Ibrahim ayat 40 ya. Apa nakana di sini? Rabbi ja'alni muqimas sholati. Rabbi wahai Tuhanku, ij'alni jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan salat dengan baik. Coba lihat ini Pak. Nabi Ibrahim sudah nabi. Namanya lagi Khalilullah, kekasih Allah, itu Nabi Ibrahim. Tetapi dia masih berdoa, Aparatuni ma'amir Allah Ta'ala, supaya dibantu bisa sembahyang dengan baik. Ya apalagi kita. Nah, jadi ini saya mengajak diri saya kepada jemaah, kalau bisa kita hafal-hafal ini doa ini Pak. Surat Ibrahim ayat 40, dia mengatakan, Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan salat dengan baik. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Ya mudah-mudahan kita mendirikan salat dengan baik, kita punya anak, kita punya cucu juga melakukan sembahyang. Inilah yang sangat bagus. Orang tua sembahyang, anak sembahyang, cucu sembahyang, menantu sembahyang. Ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, terimalah doa ini. Ada juga doa sambungannya bagus juga. Sambungannya ayat 41, Rabbana firli, wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku, walil walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan dosa semua orang beriman. Coba baiknya ini agama. Kita mendoakan diri kita, mendoakan orang tua kita, dan mendoakan semua orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada hari pemeriksaan amal. Saya mengajak jemaah mari ikuti ini bacaan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang mendirikan salat dengan baik. Wa min dzurriyyati, dan termasuk keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, terimalah doa ini. Rabbana firli, wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan dosa orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada hari pemeriksaan amal. Nah, ini para jemaah sekalian, surat Ibrahim. Jadi termasuk yang bisa memperbaiki sembahyang kita. Kalau kita itu tidak bosan, ya Allah, jadikanlah saya orang yang mendirikan salat dengan baik. Maka termasuk doa yang dianjurkan selalu dibaca, Allahumma a'inni ala dzikrika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, jadi para jemaah sekalian, itulah yang saya sampaikan berkaitan dengan pentingnya mempelajari surah-surah pendek ini para jemaah sekalian. Oleh karena itu saya mengajak jemaah, mari kita ulangi Pak, artinya surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kalau kembali ke rumah dan ada Quran terjemahan, yang mudah-mudahan kita ulang-ulang Pak, supaya ya sedikit-sedikit mudah-mudahan kita tahu. Nah, saya mengajak jemaah, mari kita ulangi dulu bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mari kita ikuti terjemahannya. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari syaitan ar-rajim yang kejam. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Maliki yang memiliki Yaumiddin hari pembalasan. Iyyaka na'budu hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ihdina tunjukilah kami sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Sirata yaitu jalan. Alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi bukan jalan orang yang dimurkai, alaihim atas mereka. Waladdallin dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Terimalah ya. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang pernah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa yaitu diulang-ulang. Para jemaah sekalian, sedikit saya tambahkan di sini. Ada sekarang ini Pak anjuran, ya termasuk saya menganjurkan. Apa yang saya anjurkan itu kepada jemaah sekalian ialah menganjurkan kalau bisa masjid itu azan subuhnya 2 kali. Pernah kita dengar dari masjid sana azan subuh 2 kali? Iya. Ya kira-kira jam 3:30 atau jam-jam 3. Ya, bisa juga terserah dari kesepakatan jamaah. Apa tujuannya itu Pak? Apa tujuannya? Pertama-tama tujuannya menghidupkan sunnah Nabi. Karena azan 2 kali itu di zaman Nabi sudah dilakukan pada jam sekali. Pernah subuh 2 kali azan Pak. Ada pun dalilnya mengatakan inna bilalan yu'adzinu bilailin. Itu Bilal azan pada waktu malam. Fakulu wasrabu, maka makanlah dan minumlah. Jadi bunda Bilal, Pak, ya silakan masih makan. Kalau orang makan sahur, bisa makan. Ya, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum,
sehingga yang azan itu Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum itu para jemaah sekalian seorang budak. Nanti dia azan kalau ada orang bilang, sudah masuk subuh. Nah, azan nih. Apuna Ibnu Ummi Maktum azan, mari lagi makan. Mari, sudah berarti makan dan minum. Karena berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ini azan subuh yang 2 kali. Ada azan pertama dan kedua memang sudah berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, kita ini mudah-mudahan tidak dalam kesempatan haji. Alhamdulillah saya juga sudah haji dan sudah umrah para jemaah sekalian. Di Makkah dan Madinah itu azannya juga 2 kali kalau subuh. 2 kali. Nah ini berarti ada contohnya. Kemudian para jemaah sekalian, apa manfaatnya Pak? Manfaatnya punya niat kalau puasa sunnah seperti malam Ramadan, maka bisa dia bangun dan banyak kesempatannya makan sahur. Karena biasanya kurang lebih 1 jam sebelum azannya sebenarnya, nah dia azan subuh. Yang ketiga para jemaah sekalian, apa manfaatnya ini azan? Pertama, supaya umat Islam ini Pak bangun sembahyang tahajud, bangun sembahyang witir. Karena para jemaah sekalian, waktu sembahyang sunnah atau waktu berdoa yang paling bagus termasuk diantaranya adalah waktu-waktu sahur, di mana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa pada sepertiga malam yang terakhir, ya sekitar jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4 sampai setengah 5, itu sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dan berkata, siapakah yang berdoa supaya diterima doanya? Siapakah yang meminta supaya kupenuhi permintaannya? Siapakah yang mohon ampun supaya aku ampuni mereka sekalian? Kenapa umat Islam sekarang tak perlu banyak berdoa? Ya karena kita ini sadar bahwa di negara kita ini banyak bahaya-bahaya yang bisa terjadi di masa depan. Apa itu bahayanya para jemaah sekalian? Termasuk bahayanya ini adalah PKI Pak sekarang. Coba sekarang PKI ini masuk di DPR para jemaah sekalian, dan mereka membawa rancangan undang-undang yang disebut dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi ini Pancasila mau dirubah-rubah. Pancasila yang 5 ini silanya, yang pertama-tama ketuhanan yang Maha Esa, mau dirubah menjadi Trisila. 3 saja. Sosial, nasionalisme, demokrasi, kemudian ketuhanan yang berkeadaban, berkebudayaan dan berkeadaban. Ketuhanan nomor 3 Pak. Tadinya nomor 1 Pancasila, sekarang nomor 3. Lalu ini yang 3 lagi, 3 ini para jemaah sekalian diperas lagi, tinggal 1 mana, gotong royong saja. Nah, bagaimana itu para jemaah sekalian? Berarti ketuhanan mau dihinakan. Padahal kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana ini Pak? Ini adalah pikiran-pikiran komunis yang dibawa masuk di DPR. Yang kedua para jemaah sekalian, ini rencana undang-undang ini menghilangkan larangan PKI. Sejak dahulu ada larangan PKI menjadi ketetapan DPR, tapi mereka mau hilangkan para jemaah sekalian. Supaya bagaimana? Ya supaya PKI itu bisa bebas seperti Muhammadiyah, NU, Wahdah. Nah ini para jemaah sekalian. Alhamdulillah karena banyak yang menolak seperti MUI,
Nahdlatul Ulama Muhammadiyah menolak dan banyak pesantren menolak dan banyak ulama menolak, akhirnya ditunda pada jemaah sekalian. Tetapi ini masalah ditunda, ditolak orang lagi siapa? Kalau ditunda berarti masalah ditunda. Maunya juga. Bisa-bisa nanti umat Islam sibuk corona apa? Keputusan DPR. Nah ini yang berbahaya. Maka sekarang yang perlu kita doakan Pak, perlu kita usahakan, kita doakan mudah-mudahan ini dicabut dari DPR ini. Jangan lagi dibicarakan. Istilahnya diaborsi. Atau apa itu diaborsi? Dikeluarkan karena berbahaya. Ini Pak kita tidak sadar. Jadi perlu kita bangsa jaga bangsa Indonesia ini banyak bahaya. Coba lihat para jemaah sekalian, Australia itu penduduk aslinya bangsa apa namanya? Aborigin. Aborigin. Tetapi itu bangsa Aborigin sekarang ini mau habis. Yang kuasa di Australia orang Roma, karena mereka banyak datang terus ke Roma. Akhirnya penduduk aslinya itu menjadi punah istilahnya, atau dipikirkan Amerika pada masa India. Tetapi orang banyak selalu datang. Akhirnya orang India dipikirkan juga, malahan sudah mau habis. Singapura penduduknya penduduk Melayu, tapi karena banyak sekali pendatang, akhirnya pendatang yang kuasa. Lain lagi kalau di Tibet banyak pendatang sebagai tenaga kerja proyek, kerja pabrik. Selesai dia kerja pabrik, ternyata di badannya kerja tentara. Langsung pegang senjata, akhirnya dia kuasai Tibet. Kapannya senjata? Rakyat tidak punya senjata. Inilah yang dikhawatirkan. Termasuk yang dikhawatirkan, jangan sampai karena terlalu banyak pendatang masuk di negara kita ini, terutama dari negara Inggris, akhirnya mereka banyak. Ini nanti Pak pendatang ini nanti dikasih kartu penduduk. Jadi kalau pemilu, banyak jumlahnya Pak. Nanti bangsanya yang jadi presiden gitu Pak. Nanti bangsanya yang jadi gubernur. Karena mereka banyak. Kira-kira ini bahaya atau tidak? Bahaya. Siapa yang bisa menolong kita Pak? Punah dia kira-kira tahan. Maka di sini perlunya kita bangun dengan mana Pak berdoa. Punah dia kira-kira tahan menolong Pak. Ya. Salah satu lagi contoh bahaya pada masyarakat. Kita itu bangsa Indonesia, kalau mau bekerja di Cina, di Cina, umpamanya, atau mau bekerja di Saudi, mau bekerja di Amerika, kita harus belajar bahasa Cina. Sebab kita bisa bekerja di sana. Mau bekerja di Saudi Arabia, belajar dulu bahasa Arab. Mau bekerja di Inggris dan Amerika, belajar bahasa Inggris. Tapi coba kita ingat, orang Cina datang di sini mau bekerja, bukan mereka yang belajar bahasa Indonesia. Orang Indonesia disuruh belajar bahasa Cina. Ya, itu sudah pernah oleh Menteri Agama supaya pelajar-pelajar itu belajar bahasa Cina dengan alasan untuk lapangan kerja. Ya ini kira-kira kenapa? Ya karena kita punya utang ini sudah terlalu banyak. Jadi karena kita punya utang terlalu banyak, maka negara memberi utang itu bisa kapan dengan mana kita diadu karena kita di banyak utang. Jadi para jemaah sekalian, siapa bisa menolong kita? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalannya berbuat doa dan ibadah. Ya, mari kita jangan bosan-bosan aja kita punya anak sebaliknya. Jangan dibosan pada jemaah sekalian.
punya doa dan ibadah kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan kita punya dakwah ini, saling mengajak iman dan takwa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, kami akan buka pintu berkah dari langit dan pintu berkah dari bumi. Nah, jadi ini dia dua kita punya kewajiban sekarang ini, memperkuat ibadah dan doa kepada Allah. Salah satu tempat berdoa yang paling bagus sebelum subuh. Maka itulah sebabnya sangat dianjurkan kalau bisa kita memandangkan azan pertama sebelum subuh berjamaah sekalian. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita bangun. Mari kita cepat tidur. Jangan terlalu lama menonton televisi, Pak. Ya, menonton televisi, film. Nanti kita ini ketinggalan, tidak bangun salat subuh. Jangan kalau mau salat tahajud, salat subuh saja ketinggalan. Nah, jadi para jemaah sekalian, kira-kira inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan oleh pengurus. Kalau bisa kita menegakkan azan subuh. Iya. Kalau di masjid kami itu kira-kira 3:30, Pak. Di Masjid Sultan Al-Audin 3:30. Nah, jadi kalau bisa 3:30, di sini juga 3:30. Ya, siapa tahu masjid apa? Ya. Iya, siapa tahu namanya. Bicara ke sana. Iya. Jadi saya sudah tanya kirim WA, ya, dan ada sudah beberapa masjid katanya, oh Ustaz, kami dulu kami sudah kerjakan. Oh ya, alhamdulillah. Kalau disepakati Pak, iya, iya. Ada di senang Pak. Ya. Supaya masalah tahajud atau mungkin ada yang bertanya atau memberi tambahan atau tanggapan, silakan. Ya, berapa bisa? Jam berapa bisa? 17. Lagi 5 menit. Terlambat. Cepat. Cepat. 16. Ya. Ada 10 menit. Ya. Saya ada 10 menit. Ya, saya sudah mencek. Mungkin ada yang memberi tanggapan atau tambahan atau bagaimana pendapat itu kira-kira tentang asal 2 kali kalau subuh. Ya. Mudah-mudahan bisa juga. Jadi itu kan kalau misalnya ada subuh 3:30, kita jemaah sini dan berangkat di rumah ke masjid untuk sholat atau masing-masing Di rumah nih. Di rumah ya. Jadi itu bukan untuk panggilan sholat ke masjid, tapi hanya membangunkan orang supaya bangun sholat tahajud. Begitu juga membangunkan orang yang mau puasa sunnah. Siapa tahu ada mau puasa Senin Kamis, nah itu bisa bangun. Ya. Membantu. Ya. Tidak namanya permulaan, tapi mudah-mudahan lama-lama begitu ya. Dan itu jam 3.40, jam 3.30 boleh jam 3.40, jam 3.50 sesuai kesempatan. Iya. Nah, tapi yang paling bagus kira-kira jam 3.30 itu sudah luas waktunya itu untuk makan sahur dan salat tahajud. Ya, namanya lupa ya. Yang tidak boleh dilupa asal subuh yang sebenarnya. Nah, itu yang tidak boleh dilupa. Artinya tidak boleh terlambat. Biasanya Ustaz ini sampai di asal subuh itu kan beda dari waktu. Iya.
Jadi yang paling supaya ada kehati-hatian ya sebelum azan ya umpamanya 5 menit, 10 menit berarti mungkin. Tapi kalau terlambat imam, bagaimana nih 10 menit lagi? Kan itu. Iya masih bisa. Iya. Tapi kalau panjang waktu ya kira-kira 5 menit, 10 menit sebelum azan berhenti mungkin karena kita mau masuk di kamar mandi mau apa. Iya. Iya. Jadi waktu imsak itu bukan berarti tidak disarankan, tapi itu kira-kira perhatian lampu merah atau lampu kuning ya kira-kira. Iya. Ada saya tanya. Iya. Itu saya pernah dengar itu ada 3 amalan yang Rasulullah kita tinggalkan puasa dengan Tuhan bulan, puasa putih, kemudian salat duha dan salat witir sebelum tidur. Iya. Jadi kenapa itu salat witir sebelum tidur? Padahal witir itu harus sesudah tidur. Iya. Jadi itu Abu Hurairah mengatakan Ausani ini bitalatin. Saya diberi wasiat oleh kekasihku Nabi Muhammad dengan 3. Supaya saya berpuasa setiap bulan 3 hari. Ya syukur-syukurnya kita punya puasa setiap bulan 3 hari. Paling bagus pada hari namanya hari putih. Yang mana itu hari putih? Itu yang dinamakan hari putih. Ialah pada hari di mana pada malam harinya bulan terbit dengan terang. Jadi 13, 14, 15 ini bulan terbit dengan terang. Maka disunatkan kita puasa 13 Hijriah, umpamanya 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal. Kalau sudah nanti ini Zulqa'dah, 13 Zulqa'dah, 14 Zulqa'dah, 15 Zulqa'dah. Umpamanya Muharram, 13 Muharram, 14 Muharram ya. Kemudian supaya saya itu salat duha. Dan supaya witir sebelum tidur. Kenapa witir sebelum tidur? Untuk orang-orang yang khawatir tidak bangun subuh. Tapi kalau ada orang bisa bangun sebelum subuh, ya lebih baik witirnya itu dia sebelum subuh. Iya. Tapi kalau ada orang saya mau bangun ini, ayo terlambat. Besoknya berniat lagi mau bangun salat tahajud, witir, ayo terlambat. Ada dia salat witir sebelum tidur. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Ini ada orang yang dia rajin di sholat, bahkan di masjid Ustaz, tapi di luar waktu sholat itu maksiatnya jalan juga. Iya. Kayak sholat jalan juga. Sedang Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholat tetap saat kan saat saya bukan bagaimana ada kontradiktif antara Iya. itu yang pertama. Ustaz. Yang kedua, makmum yang masuk kemudian tidak imamnya sudah baca surat ayat pilihan yang lain sudah apa dia, apakah imamnya itu baca Al-Fatihah sendiri ataukah langsung saja atau bisa diwakilkan sama imam? Jadi apa tadi pertama? Rajin sholat. Oh iya. Ada orang rajin salat tapi dan hitungnya dosa. Bagaimana? Apakah dia sudah mari kita sampai balik itu dia kok sampai balik itu aja mungkin saja kok sekali mari kita sampai sepertinya ini salah. Mana lebih baik dia salat dan dia minum umpamanya minum bir daripada dia tidak salat lalu minum bir. Apa boleh buat? Sedangkan sudah salat masih minum bir, apalagi tidak salat jadi tidak boleh dilarang dia sembahyang. Tapi kita doakan dan kalau bisa didakwai, karena Nabi SAW pernah diberitahu, ya Rasulullah bagaimana itu siapa?
Gaji sampai tapi lupa tongi. Nah karena mari jatuh senyapnya. Berarti itu. Kalau dia betul-betul salah dengan baik, lama-lama berarti itu. Iya. Jadi dalam hal ini bagus kita doakan dan bagus diupayakan kasih pengertian. Kira-kira mana lebih cepatkan dengan orang yang sembahyang dan orang yang tidak sembahyang? Pasti orang sembahyang lebih jadi. Tapi kalau dia tidak sembahyang, jadi masih lebih baik orang yang sembahyang dan maksiat daripada orang yang tidak sembahyang maksiat. Kan masing-masing adanya. Pamaya pada syaratin khairaya. Siapa mengerjakan kebaikan dia sedikit, dia juga. Siapa melakukan dosa dia sedikit, dia juga. Kemudian makmum kalau datang sedangkan imam sudah selesai baca Fatihah, maka dia baca Fatihah. Ya, dia baca sendiri Fatihah, lalu mengikuti imam. Ya. Karena Fatihah ini namanya usul, tidak boleh tidak dibaca. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Sudah masuk kan? 3 menit. Ya. 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 Oh iya, dia lagi. Ya. Apakah ada air yang bisa dibongkar untuk kemaslahatan bersama? Iya ada. Umpamanya ada orang sudah menipu kita, sudah kita tipu, dia pergi lagi ke sini. Bisa kita sudah hati-hati kok. Makin terlebar mana itu kan. Kalau ada kemaslahatannya, kalau tidak ada jangan. Ya kalau tidak ada kemaslahatannya, ya. Tapi kalau ada kemaslahatannya, ya. Itulah sebabnya kalau kita kecurian, ya terpaksa kita buka. Oh saya mau ambil sepunya. Kita datang ke polisi lapor, dia ditangkap. Kan begitu. La yuhibbullahu jahra minal qawli illa man zulima. Allah tidak suka menyia-nyiakan yaitu perbuatan kekejian illa man zulima, kecuali kalau dia dianiaya. Dia dianiaya apa boleh buat? Atau dia mau menganiaya orang lain bisa diingat. Yang kedua, kalau ada orang itu pokoknya kalau ada kemaslahatannya, lebih besar kemaslahatannya, bisa dibuka itu air. Ya para jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.